Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami jumpai Anda dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Pada sore hari ini pemirsa, saya Lulul Jana sudah ditemani oleh Bapak Haji Muhammad Sirojudin LC SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Siap. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Sehat, semangat. Masih semangat ya Pak? Oh, semangat Di harus. tengah puasa. Iya. Iya, jadi selain ditemani oleh Bapak Haji Muhammad Sirojudin, kita juga sudah ditemani oleh teman-teman dari Pondok Pesantren Putri Dar El Tauhid Arjawinangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, udah sore tapi suaranya masih kencang pemirsa ya, itu tandanya masih semangat ya menjalankan ibadah puasa. Dan juga pemirsa setia RCTV seperti biasa, Cirebon Mengaji hadir pada sore hari ini menjelang waktu berbuka menemani Anda dan mengajak pemirsa nih untuk ikut ngaji bareng kita. Dan tema kita pada sore hari ini apa Pak Yai? Ciri-ciri orang yang beriman. Baik, ciri-ciri orang yang beriman merujuk kepada Al-Quran surat apa? Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat ke-6 ya. Baik, pemirsa setia RCTV boleh dibuka Al-Qurannya masing-masing. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 6 kita akan baca bersama, dan juga teman-teman dari Pondok Pesantren Putri Dar El Tauhid Arjawinangun ya, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa ya, telah kita dengarkan dan juga baca bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 6 yang merujuk pada tema kita pada sore hari ini Pak Yai ya. Iya. Ciri-ciri orang beriman. Baik. Apa aja nih ciri-cirinya Pak Yai? Siap. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi RCTV wabarakatuh. Langka Padane dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Cirebon Mengaji ya. Dan tema kali ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi mungkin sebelum kita membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman, berbicara tentang iman itu memang ada sebuah proses ya. Pertama, iman itu prosesnya adalah at-tasdiq bil janan, Mbak Lul. Jadi hati harus membenarkan dulu. Bener nih, Allah tuh ada tuh, bener Allah. Setelah meyakini dalam hati ya,
membenarkan dalam hati Allah itu satu, Allah itu maha segalanya, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian proses berikutnya adalah al-iqrar bil lisan, ya, mengungkapkan, mengikrarkan dengan lisan kita, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lah, itu belum cukup nih. Belum cukup nih, ya. Jadi baca syahadat saja itu belum cukup. Meyakini kemudian mengucapkan dengan lisan kita, dengan mulut belum cukup. Yang paling berat dan paling penting itu nomor 3, wa amalun bil arkan. Melaksanakan dengan anggota tubuh kita. Melaksanakan apa? Ya, dalam ajaran Islam itu kan ada rukun Islam tuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ya. Jadi kalau kita pengen sempurna iman, ya lakukan itu. Jangan hanya kita ingat, ya, kita sadar, kita yakin la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi kok nggak melaksanakan. Ya. Lah ini, ya. Jadi memang yang paling berat itu amalun bil arkan. Jadi melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi keyakinan kita itu. Baik, selanjutnya setelah proses ini kita lalui, ya, kita sudah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan. Lah, kita pengen tahu nih ciri-cirinya orang beriman itu kayak apa sih? Ya, Mbak Lulu. Iya, Pak, ya. Pemirsa sekalian, siapapun boleh mengatakan saya orang beriman. Saya orang yang beriman, boleh. Tapi realitas akan berkata, kenyataan akan berkata, betulkah Anda itu beriman? Lah, untuk menjawab itu, ya kita kembali kepada ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, ya, maka hatinya itu akan tergetar. Hatinya itu akan Allah, iya. Ada orang nih, wah, nafsu, emosi macam-macam, istighfar, astagfirullah, ya Allah, langsung bergetar. Tapi kalau nggak beriman nih, kamu tuh jangan marah-marah, jangan emosi dulu, istighfar, coba ingat sama Allah. Kamu ngomong apa? Jangan bilang-bilang itu. Oh, udah nggak perlu. Lah, ini berarti keimanannya bertanya nih. Kalau dia beriman begitu, yang eling, istighfar coba. Jangan emosi dulu, istighfar. Astagfirullah, mohon maaf ya saya terbawa emosi, gitu. Tapi kalau diingatkan begitu, malah jawabnya lain. Udah, kamu nggak perlu ajarin saya tentang istighfar. Wah, macam-macam. Lah, ini dipertanyakan itu keimanannya. Anda boleh, apa itu? Kalau sholat luar biasa penampilannya, tapi begitu giliran terjadi begitu, diingatkan supaya ingat kepada Allah malah Marah-marah, ya. jangan ajari saya tentang istighfar. Wow, macam-macam. Baik, Pak Yai, ciri-ciri lainnya ditahan dulu ya. Siap. Akan dijelaskan usai pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Dengan adanya bedah rumah ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Asmadi mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan sehingga bisa menempati rumah dengan layak, dengan baik, tanpa ada segala sesuatu yang bikin tidak nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa memberi manfaat dan kenyamanan untuk Bapak Asmadi sekeluarga. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya, pemirsa, pada episode kali ini kita mengangkat tema ciri-ciri orang yang beriman, dan tadi telah dijelaskan secara singkat oleh Pak Yai ya, Pak Haji Muhammad Sirajuddin, LCSPDI, selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Bapak tadi baru sepenggal ciri-cirinya. Itu salah satunya ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Betul. Ya. Boleh dilanjutkan Pak Kiai, mangga. Baik. Yang selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu menambah keimanan kita. Imannya itu Masya Allah. Ya. Ada orang nih Mbak Lulu dan pemirsa sekalian, kalau ada lantunan ayat Al-Qur'an tuh berisik. Gimana? Begitu responnya Pak ya. Berisik ngaji aja. Lah gimana itu? Ya, pokoknya kalau ada orang yang bereaksi begitu saat ada bacaan ayat suci Al-Quran, ya ayat suci Al-Quran itu dilantunkan dalam waktu-waktu yang normal lah, ya dalam kondisi orang tidak lagi pada tidur, ya biasalah, bukan di keheningan malam kemudian suara keras, bukan, ya dalam kondisi biasalah. Ada orang ngaji terus, wah jangan ngaji aja, gak berisik gitu lah. Ini dia ngomong begitu, reaksi begitu tuh serius lah, guyonan nih, ya kan? Kalau serius berarti dipertanyakan keimanannya. Kalau orang yang benar-benar beriman, ya mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pasti, Insya Allah, ya, kita diingatkan dengan bacaan itu. Walaupun dia tidak mengerti maknanya, minimal, oh iya itu Al-Quran. Ya. Itu adalah firman Allah. Harus kita kasih kesempatan agar itu melantun, ya, berbunyi terus gitu loh. Jangan kemudian malah berhenti dong ngajinya, berisik. Jangan. Itu ya, jadi ciri-ciri orang yang beriman. Selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang senantiasa memasrahkan segala urusannya kepada Allah, bertawakal. Begini, tawakal itu ada prosesnya. Dia sudah berusaha, berikhtiar, soal hasil saya pasrahkan kepada Allah. Sebab ada orang yang berusaha sungguh-sungguh, benar-benar, begitu hasilnya keluar tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya, dia akhirnya macam-macam. Lah ini berarti dia tidak benar-benar memasrahkan. Tapi kalau orang yang memasrahkan kepada Allah setelah dia berusaha, hasilnya maksimal, dia bersyukur alhamdulillah, dan tidak akan lupa berbagi. Ya, kalau toh apa yang dia usahakan dan dia ikhtiarkan belum sesuai dengan harapannya, dia sadar, ya mungkin ini yang terbaik buat saya. Ya, tidak ada yang salah dengan keputusan Allah. Ya, yang jadi persoalan kitanya kadang belum memahami keputusan Allah sehingga protes Mbak Lulu. Iya Pak ya. Ya kan banyak yang protes tuh. Banyak Bang. Wah saya nggak terima, wah akhirnya menyalahkan siapapun. Allah tuh kadang sampai disalahkan. Allah ini nggak adil. Sudah saya begini susahnya Pak, aduh masih aja dapat belai umpama nih. Kadang orang itu tidak berpikir jauh sehingga menyalahkan Allah, padahal takdir, ya, atau keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Semuanya pasti baik untuk kita, hanya kitanya belum memahami. Ya, jadi sekali lagi, ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu bertawakal kepada Allah, selalu memasrahkan segala urusan kepada Allah.
bukan berarti tanpa usaha. Wah, fatalis kalau nggak, udah terserah Allah aja saya sih. Mau apa aja, mau kaya, itu udah urusan Allah. Bukan begitu, bukan. Usaha dulu, baru kemudian hasilnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi ciri-ciri yang beriman, itu alladzina yuqimunas shalah. Ini udah jelas. Ya. Ngaku beriman kayak apapun kalau nggak sholat, wah ya gimana? Ya. Ada yang bilang, wah saya sholat itu tidak harus diketahui orang. Kalau saya sih saya sih sholatnya khusus. Wah jangan begitu, sholat ya umum aja seperti biasa ya. Artinya bahwa sholat itu sebagai bukti yang real, bukti yang nyata bagi siapapun yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang yang beriman. Ya, kalau dia ngaku kayak apapun ya, iman tapi tidak sholat, tidak. Jadi ciri-cirinya adalah dia senantiasa sholat, dan sholatnya juga yang baik sesuai dengan waktunya kan. Ya sholat itu sholat, tapi kadang sholat subuh yang mestinya itu 4:30 sholatnya jam 7. Wah gimana kan. Sholat asar mestinya ya sesuai waktunya, umpama 3:30 sholatnya jam 6 sore maghrib ya. Jadi selalu sholat ya. Pak Yai, mohon ditahan lagi ciri-ciri selanjutnya ya, karena kita akan kembali usai pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon ya. Tema kita pada sore hari ini pemirsa, ciri-ciri orang beriman, dan tadi telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Sirojudin LCSPDI ya, mengenai beberapa ciri-ciri ya Pak Yai. Sudah ada 4 poin nih pemirsa. Yang pertama, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kemudian merasa terganggu, keimanannya ini dipertanyakan ketika merasa terganggu dengan lantunan ayat Al-Quran. Lalu senantiasa bertawakal. Sementara yang keempat adalah melaksanakan sholatnya. Nah selanjutnya apa nih Pak Yai? Baik, selanjutnya dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah senantiasa berinfak. Ya, atas apa? Atas rizki yang telah ia terima. Dan infaknya itu enggak semuanya, enggak. Itu mimma. Mimma itu sebagian saja. Wa mimma razaqnahum. Dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada yang bersangkutan, dia bagikan. Bisa dalam bentuk zakat bagi yang sudah mencapai nisab ya. Bisa 10%, bisa 5%, bisa 2,5%, ataupun hanya bentuknya semampunya ya, infak. Karena apa? Karena belum mencapai nisab nih ya, masih sedikit lah hartanya. Jadi walaupun sedikit hartanya, dia tetap berbagi. Yang jadi persoalan begini Mbak Lulu dan pemirsa sekalian yang saya banggakan dan saya cintai,
Orang itu kadang, wah saya mah belum waktunya berinfak, uang saya masih sedikit, atau saya sih punya apa lah, nggak punya. Ini kata baginda Nabi, pemirsa sekalian, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan berinfak separuh dari buah kurma. Jadi punya buah kurma satu nih Mbak Lulu, ya, kurma ajwa. Saya dapat satu. Lah sementara ini ada teman melihat terus ini rupanya saya bagi dua nih. Nih kamu rasakan. Itu sudah sedekah, sudah infak itu masuk. Ya. Jadi untuk berinfak itu tidak harus menunggu Kaya dulu. Enggak. Dan mohon maaf kadang nih Mbak Lulu, semakin kita itu banyak hartanya, semakin berat untuk berinfak. Berinfaknya. Contoh, orang itu saat punya uang cuma 20.000, masih kecil lah, masih kecil. Ya, anak-anak itu, kalau ada teman minjem separuhnya dikasih nggak tuh? Dikasih. Punya uang 20.000, ada teman minjam 10.000, dikasih nggak tuh? Dikasih. Padahal cuma 20.000 punya. Ya. Lah sekarang orang ini sudah besar nih, punya harta 100 juta atau 2 miliar lah. Datang temannya, saya mau pinjam. Anda kan punya itu tabungan sampai 2 miliar. Saya nggak perlu 1 miliar. Saya pinjam 200 juta aja. Gimana tuh? Anulah itu, wah berat. Oleh karena itu untuk berinfak jangan menunggu kita nanti kalau banyak uangnya. Kalau banyak uangnya itu bisa dimulai dengan hal apa yang kamu punya. Ya, jadi tidak ada alasan. Lah oleh karena itu pemirsa di rumah yang saya banggakan ya, yuk kita berinfak lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Mangga zakat infaknya bisa dititipkan kepada kita di Basnas Kabupaten Cirebon ya. Insya Allah aman ya, insya Allah terpercaya, insya Allah amanah ya. Tepat sasaran. Tepat sasaran, nanti pasti ya kita akan membagikan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Kalau sudah punya, saya sih Pak sudah biasa baginya bagi sendiri, ya nggak apa-apa, sebagian aja. Sebagian masih dibagikan, sebagian dititipkan ke Basnas, itu nggak apa-apa ya, karena Basnas Cirebon itu ya punya program yang sangat bagus sekali ya, banyak sekali program-program yang sangat-sangat luar biasa untuk membantu masyarakat Kabupaten Cirebon. Baik, untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan dan juga membutuhkan ini ya Pak Yaya, ya, uluran tangan kita ya, tidak hanya bentuk materi ya, bisa bentuk roti lahu dan lain sebagainya. Nah, macam-macam banyak sekali. Baik pemirsa, kita akan berikan kesempatan untuk adik-adik dari Ponpes Putri Darul Tauhid untuk bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Sambotul Fitriah. Mungkin Pak Yai saya Siap. mau bertanya, bagaimana caranya agar kita itu bersemangat dalam menjalankan keimanan kepada Allah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagus sekali ya pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dalam menjalankan keimanan ini semangat, betul ya, termasuk menjalankan puasa. Ini puasa di bulan Ramadan salah satu bentuk pelaksanaan keimanan kita. Kalau kita nggak iman, ngapain kita puasa lah? Katanya kan, itu ngapain kita puasa? Saya nggak percaya kok dapatin. Nah, gimana termasuk puasanya semangat, sholatnya semangat, ya kan? Infak juga semangat. Begini, kata baginda Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal, ya. Apabila tiga hal ini dilakukan oleh seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu artinya semangat, nggak pernah ada kata berat itu loh, males, orang yang pratin, sungkan, itu nggak ada. Nggak ada, pokoknya siap. Mau diajak ibadah semangat udah siap, nggak ada kata lelah, ngantuk tuh nggak ada, ya. Diajak tadarusan malam ngantuk, nggak ada, semangat terus ya. Yang pertama
itu ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia sudah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai dibanding yang lain. Maksudnya gimana tuh? Apabila dia senantiasa berzikir kepada Allah, yang menyebut-nyebut Allah, ya, senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi. Karena begini, bukti kecintaan kita kepada siapapun itu salah satu buktinya kita sering menyebut sesuatu itu. Kata maqalah dalam bahasa Arab, ya, ucapan dalam bahasa Arab itu, man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu. Siapapun yang lagi mencintai sesuatu, nyenengi sesuatu, maka dia pasti akan sering menyebut sesuatu itu. Bener nggak tuh, Mbak? Betul, Mbak. Ya. Lagi seneng HP model terbaru, pasti ketemu dengan teman juga ceritanya, saya punya HP baru nih. Iya. Kan begitu, bener nggak? Iya. Iya. Atau mohon maaf nih, bapak-bapak yang punya anak sukses, ini anaknya ada 5 umpama nih. Yang satu ini sukses ini, jadi orang sukses. Pasti ketemu dengan teman dimanapun, dia cerita anak yang sukses. Wah, alhamdulillah anak saya. Tapi yang tidak sukses, diceritakan nggak? Enggak. Lah, jadi kalau kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah, harus selalu lisan kita Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, akbar Allah. Begitu juga dengan baginda Nabi. Kalau kita menobatkan diri kita sebagai pecinta Nabi, harus senantiasa baca sholawat. Ngomong cinta Nabi nggak pernah baca sholawat, gimana tuh? Bohong itu cinta pada Nabinya. Yang kedua, itu ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia dalam hidup nih bergaul mencari teman, hanya dia mau berteman dengan orang-orang yang jujur, baik. Apa artinya motivasi pertemanannya itu semata-mata karena Allah. Kan banyak orang yang motivasi bertemannya itu karena pengen macam-macam nih. Saya dekat dengan si A, saya pengen dapat proyek nih supaya desek terus. Kan begitu kadang. Pengen apa gitu. Enggak, saya berteman dengan si A semata-mata dia orang baik, orang jujur, saya berteman. Dan yang terakhir, wa yaqra ya'udalil kufr kama yaqra yuqdhafa finnar. Dulu para sahabat itu kan belum masuk Islam nih. Datang baginda Nabi masuk Islam. Dia sangat benci sekali kalau kembali kepada kekufuran. Lah dalam konteks kekinian, kita benci kalau sudah menjadi orang baik kembali lagi kepada yang tadinya nggak baik itu. Dulu saya ini jahat begini. Sekarang sudah tobat, sudah jadi orang baik. Tidak pernah terlintas untuk kembali menjadi orang yang tidak baik. Lah kalau 3 hal ini dilakukan oleh seorang, maka dia akan merasakan iman itu manis, enak sekali, semangat. Nggak ada kata ngantuk tuh, nggak ada. Ngantuk nggak ada. Lesu nggak ada. Males, orang keyang nggak ada. Tetap semangat. Baik. Ya, itu Mbak Lulu. Ya. Baik pemirsa setia RCTV, telah kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Haji Muhammad Sirojudin LC SPDI ya, mengenai tema kita sore hari ini, ciri-ciri orang beriman ya. Pak Yai, semoga kita yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah ya senantiasa bisa tetap menjadi orang yang beriman nih ya, terus semangat ya, istiqomah ya teman-teman santri ya. Jadi semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Lulu, sama-sama. Ya, sama-sama. Adik-adik santri juga terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Bentar lagi maghrib ya. Pemirsa setia RCTV, terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali maghrib mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon setiap sore menjelang waktu berbuka. Saya Lulu Jana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.